Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Novan Muhammad dengan NIM 707082300040. Saya dari kelas D4SM4702. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai tugas individu sekaligus asesmen 1 mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Langsung saja. Yang pertama, kita disuruh config Canvas Scaler. Kita buka Unity-nya. Yang pertama, kita buat kanvas di hierarki, klik kanan, lalu pilih UI, lalu pilih kanvas. Nah, di sini sudah ada kanvasnya, lalu kita ke inspektor, kita masuk ke Canvas Scaler, lalu kita ubah modenya menjadi Scale with Screen Size. Lalu kita ubah X-nya jadi 1920, kemudian Y-nya 1080. Nah, maka ini kanvas sudah kita ubah screen size-nya jadi 1920. Kita buat button di kanvas, kita klik kanan, pilih UI, lalu klik legasi, lalu pilih button. Nah, di sini saya ubah teksnya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan juga image-nya. Kita atur besaran image-nya. Ini terserah kita ya. Nah, kemudian kita matikan centangnya. Ini kita atur juga batunya agar tidak terlihat kecil. Nah, mungkin seperti ini. Lalu kita ke inspektor, masuk ke one click button, kita tambahkan, kita masukkan image-nya ke dalam objek, kemudian kita fungsinya kita ubah ke game object, lalu ke set active board, lalu jangan lupa centangnya dinyalakan, kemudian kita play. Kita lanjut ke nomor 3, kita disuruh menambahkan teks TMP. Mungkin saya akan menambahkan di image ya. Klik kanan, lalu pilih UI, lalu pilih teks TMP. Nah, di sini kita import TMP terlebih dahulu. Nah, kemudian ini masih belum terlihat karena warnanya masih putih. Kita ubah dulu. Nah, kita ubah teks inputnya. Contoh saja. Nah, selesai. Kita lanjut nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini kita disuruh membuat input file. Kita langsung ke klik kanan, pilih UI, lalu pilih input file. Nah, di sini kita kelihatan. Nah, lalu kita ke inspektor, scroll ke bawah sampai masuk ke input file setting. Lalu kita ubah konten type-nya, karena disuruh buat password, kita pilih yang password. Ini kita gedein dulu. Nah, coba kita play. Nah, di sini ada kotak passwordnya. Jika kita ketik, maka dia akan muncul hurufnya. Kita lanjut ke nomor 5. Di sini kita disuruh setup scroll view. Kita buat di canvas, pilih UI, lalu pilih scroll view. Nah, mungkin saya atur dulu di sebelah sini. Ya. Kemudian kita klik segitiganya agak ke bawah, lalu pilih viewport, klik juga, lalu kita pilih kontennya. Kemudian kita bisa perbesar kotak kontennya yang mungkin segini, lalu kita tambahkan image-nya. Klik UI, lalu pilih image. Nah, kita mungkin taruh di sini. Nah, karena ini disuruhnya multiple image, maka kita bisa copy paste image-nya. Kita arahkan dulu.
Ya, mungkin ini. Nah, ini selesai, lalu kita coba play. Nah, tadi kita udah membuat scroll view-nya, kita bisa scroll ke bawah. Nah, makanya image tadi akan muncul. Untuk memunculkan semua image-nya, kita bisa geser ke kanan kirinya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 6. Di sini kita disuruh membuat mechanic switch untuk beralih dari satu kamera ke kamera lain. Awal-awal kita membuat button terlebih dahulu. Namakan button 1, karena ini kita buat mechanic switch, kita bikin buttonnya 2. Untuk memudahkan kita tahu ini button mana, kita ubah dulu namanya. Di sini saya akan menggunakan button kamera 1 dan satunya button kamera 2. Nah, lalu kita tambahkan juga kameranya. Klik kamera. Nah, di sini kita ubah posisinya karena ini kita disuruh membuat kameranya agar berbeda. Jadi kita ubah posisinya agar terlihat berbeda. Nah, mungkin saya akan membuat kamera satunya seperti ini. Dan kita matikan cahaya. Nah, kemudian kita masuk ke button 1, masuk ke inspektor, lalu kita tambahkan klipnya. Nah, di sini kita masukkan objek main kamera, fungsinya kita set active mode. Dan jangan lupa kita nyalakan centangnya. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk kamera keduanya. Fungsinya cam object set active mode, tapi centangnya kita matikan. Nah, kemudian untuk button kamera 2, kita tambahkan juga main kamera, fungsinya cam object set active mode. Nah, di sini matikan centangnya, kemudian kita tambahkan kamera 2, kita masukkan, kita tambah fungsinya set active mode. Nah, di sini kita nyalakan centangnya. Nah, jika udah seperti ini, kita coba play. Nah, ini pandangan kamera pertama. Jika kita klik button yang kamera 1, maka ini berada di kamera 1. Jika kita klik button kamera 2, maka kita akan berubah ke pandangan kamera 2. Kita lanjut ke nomor 7. Yang pertama, kita buat kamera kedua. Nah, kemudian kita buat render tekstur di asset. Kita create, lalu masuk ke render tekstur. Nah, ini kita bisa namain. Nah, kemudian kita masuk ke hierarki kamera 2-nya. Kita masukkan si render teksturnya ke dalam target tekstur. Nah, kemudian langkah setelahnya kita membuat raw image. Kita klik kanan, pilih UI, lalu kita klik raw image. Nah, kita bisa atur raw image sesuka kita. Mungkin saya buat segini. Sebelumnya kita ubah tampilan kamera keduanya agar terlihat berbeda dengan kamera utamanya. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian di dalam raw image kita masukkan tekstur ke dalam raw image tekstur. Nah, jadi seperti ini. Kita memiliki dua kamera dengan pandangan yang berbeda. Kita lanjut ke nomor 8. Kita disuruh untuk menambahkan audio. Pertama, kita masukkan audio terlebih dahulu ke dalam aset di Unity. Kita tunggu. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam aset, kita masukkan ke dalam hierarki. Dan jika sudah seperti ini, kita matikan centang play on away. Kita nyalakan loopnya. Nah, kemudian
Agar kita bisa play and pause, kita tambahkan button. Kita buat button, bagasi ke button. Karena ada dua, kita bisa duplikat. Nah, di sini. Nah, button pertama ini untuk play. Button keduanya untuk pause. Nah, kita ubah juga teksnya agar tidak bingung. Play dan pause. Nah, kemudian agar buttonnya berfungsi, kita tambahkan kliknya dengan memasukkan audionya ke dalam objek. Kemudian fungsinya kita ubah ke audio source, lalu ke play. Karena ini tombol play, kita play. Nah, kemudian untuk tombol pause, kita juga tambahkan kliknya, kita masukkan audionya, kemudian fungsinya kita ubah ke pause. Nah, kita coba. Kita besarin dulu. Nah, kita coba play. Kita pause. Nah, jika di pause maka dia akan berhenti. So kita play lagi. Nah, dia akan melanjutkan. Kita lanjut ke nomor 9, di mana kita ditugaskan untuk menambahkan komponen video player. Nah, langkah pertama kita bisa drag video ke dalam aset di Unity. Di sini saya menggunakan video Telkom University. Kita drag ke dalam Unity. Kita tunggu sebentar. Dan kemudian kita tambahkan video player ke dalam kanvas di hierarchy. Kita klik kanan, kemudian masuk ke dalam video. Nah, kita klik video player. Nah, di sini kita bisa masukkan si video yang ada di aset ke dalam komponen video player. Nah, di sini kita juga diminta untuk memasukkan target tekstur. Di sini kita buat terlebih dahulu target teksturnya di aset. Kita klik kanan, create, kemudian masuk ke dalam render tekstur. Nah, di sini kita bawakan bebas ya. Jadi saya menambahkan video. Nah, sebelum kita lanjut, kita ubah size-nya terlebih dahulu seperti size dalam video. Di sini kita lihat terlebih dahulu size-nya. Nah, di sini size videonya 1280 x 720. Kita ubah 1280 x 720. Kita enter. Nah, kemudian kita kembali ke video player. Nah, di dalam video player juga kita bisa ubah ukurannya seperti ukuran render tekstur. Kita ubah 1280, height-nya 720. Kita enter. Nah, di sini kan kita diminta untuk memasukkan target tekstur. Nah, kita masukkan si render tekstur video yang sudah kita buat. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Nah, sebelum kita lanjut, di sini play on awake kita bisa uncheck. Nah, setelah dalam video player kita sudah lengkap, setelah itu kita membuat raw image di dalam canvas. Klik kanan, pilih UI, lalu klik raw image. Nah, di mana di dalam raw image sendiri perlu juga penyesuaian ukuran. Kita sesuaikan sesuai dengan ukuran video 720. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa masukkan si render teksturnya. Kita masukkan teksturnya ke dalam sini. Nah, setelah itu kita bisa membuat buttonnya terlebih dahulu. Kita bisa membuat button terlebih dahulu dalam canvas, karena ini bisa kita diminta untuk play and stop
maka kita buat dua button. Klik kanan, pilih UI, lalu legacy, lalu pilih button. Nah, sini kita bisa namakan mungkin button play ya, button play. Kita kontrol aja. Yang kedua ini button stop. Nah, kita atur terlebih dahulu. Ini untuk button play, kita mungkin bisa besarin terlebih dahulu. Play. Nah, untuk button satunya juga kita bisa arahkan terlebih dahulu, lalu kita perbesar. Nah, mungkin segini ya. Nah, kita atur terlebih dahulu si buttonnya. Nah, mungkin seperti ini buttonnya. Kita bisa ubah teksnya terlebih dahulu biar gampang. Dan saat ini mungkin pause. Karena ini buat fungsi stop. Pause. Jika sudah, maka kita bisa fungsikan si button ini dengan cara kita tambahkan one click-nya di tombol play, maka kita masukkan si video player-nya di objek, kemudian pilih fungsinya video player, lalu kita pilih play karena ini button play. Nah, kemudian yang button stop kita juga bisa tambahkan si video player ke objek, lalu pilih fungsinya video player. Nah, di sini kita pilih pause. Nah, mungkin kita bisa coba terlebih dahulu apakah bisa. Nah, di sini jika kita tekan play, maka dia akan muncul si video yang sudah kita tambahkan. Maka dia akan stop atau berhenti. Nah, kita lanjut ke nomor 10, dimana kita ditugaskan untuk menambahkan slider untuk mengatur volume ataupun progression. Nah, berhubung tadi sudah menambahkan video player, di sini saya akan membuat slider untuk video terlebih dahulu, dimana kita buat slidernya terlebih dahulu. Masuk hierarchy, klik kanan, pilih UI, lalu pilih slider. Dan di sini kita bisa atur terlebih dahulu si slidernya. Kita bisa atur kanvasnya juga. Mau image, kita atur terlebih dahulu. Button juga kita atur. Nah, kita pilih slider, kita mungkin perbesar karena terlihat kecil. Nah, mungkin segini ya. Kita kurang besar, kita besar lagi. Nah, mungkin segini. Lalu kita bisa Ctrl D. Karena kita butuh dua slider, kita namakan terlebih dahulu. Slider pertama kita masukkan volume, slider kedua kita namakan dengan progress. Kita atur terlebih dahulu. Nah, setelah membuat slider, kita bisa membuat scriptnya terlebih dahulu. Klik asset, nah kita masuk ke asset, klik create, lalu pilih script. Kita lihat scriptnya ada dalam modul, yaitu dari modul secil slider video. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Nah, kita ubah namanya terlebih dahulu. Kita rename. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar, lalu kita masuk ke dalam si codingannya. Untuk masukkan codingan sudah disediakan di dalam modul. Nah, kita copy, paste,
ke dalam codingan tersebut. Oh, maaf, ada kesalahan ini. Kita mau copy, tombol Ctrl C, lalu masuk ke sini. Nah, kita kontrol, kita simpan. Lalu balik ke Unity, kita tunggu sebentar. Nah, setelah sudah kita masukkan codingannya, kita masukkan scriptnya ke dalam slider volume dan slider progress. Nah, di sini sudah terlihat ya, di bawah ada scriptnya. Kita masukkan si video playernya ke dalam objek video player, kemudian volume slidernya kita masukkan. Nah, kemudian progressnya juga kita masukkan ke dalam progress. Nah, ke dalam progress slider. Nah, kemudian juga di progress juga sama, kita masukkan objeknya video player, kemudian volume slidernya kita masukkan, kemudian progressnya juga kita masukkan. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa mulai karena kita sudah membuat buttonnya dari awal. Coba kita mulai. Nah, ini kan belum mulai. Coba kita tekan play. Nah, di sini bisa progresnya jalan dengan volume bisa kecilkan. Jika kita di pause, maka dia akan berhenti. Nah, sudah bagian video, lalu kita ke bagian slider audio. Nah, kita mungkin bisa matikan dulu agar tidak bingung si video playernya. Kita hilangkan dulu karena kita akan masuk ke slider audio, dimana kita bisa langsung membuat scriptnya. Karena caranya sama ya, cuman ubah video ke audio. Kita ubah scriptnya masuk ke secil slider audio. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ketemu, kita ubah namanya terlebih dahulu. Kita rename V. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian kita bisa masuk ke codingannya. Kita sambil nunggu, kita bisa copy codingan di dalam modul. Nah, setelah itu kita masukkan codingan ini ke dalam Visual Studio scriptnya. Ctrl S. Nah, kita balik ke Unity, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah codingannya sudah berubah. Kemudian kita sebelumnya kita hapus script yang sudah ada di dalam slider volume dan slider progress karena beda scriptnya. Nah, kemudian kita bisa drag script yang slider audio ke slidernya masing-masing. Nah, di sini sudah ada volume dan progress sudah ada. Nah, kemudian kita bisa masukkan soundnya terlebih dahulu ke hierarki. Untuk atur soundnya, kita di sini aturan play on awake-nya kita matikan terlebih dahulu, karena jika tidak dimatikan, ia akan langsung memulai tanpa dipencet tombol play. Nah, kita matikan atau uncheck. Nah, kemudian di slider volume kita masukkan soundnya ke dalam audio source. Kemudian masukkan slider volume, kemudian masukkan slider progress. Begitu juga dalam slider satunya. Kita masukkan audio, masukkan slider volume, dan masukkan slider progress. Nah, di sini kan tadi tombol button play sama mouse-nya kan masih video kan. Dan di sini kita bisa ubah objeknya menjadi audio. Kita fungsinya audio source, pilih yang play karena ini button play. Kemudian kalau stop, kita ubah juga, masukkan audio, fungsinya diubah audio source. Kemudian di sini pilih pause untuk berhenti. Nah, coba kita play ya. Coba kita play. Sebentar. Nah, di sini sudah ada soundnya. Jika di pause, maka dia akan berhenti.
Nah, di sini FYI, saya menggunakan sound effect, jadi butuh kedengaran. Dan kita lanjut ke nomor 11, dimana kita bisa membuat script. Langkah pertama, kita membuat scriptnya dulu di asset, klik kanan, create, lalu ke si subscript. Nah, di sini scriptnya disediain di modul di secil klik. Kita copy dulu, rename. Kita rename terlebih dahulu. Klik OK, tunggu sebentar. Kemudian kita bisa masuk ke dalam codingannya. Nah, kita masukkan si codingan yang sudah disediakan. Copy. Lalu Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Nah, sudah kembali ke Unity. Kita tunggu. Nah, setelah sudah, di sini kita membuat game object dengan create empty. Nah, sudah. Kemudian kita ke canvas. Kita membuat sebentar. Kita ke canvas. Kita buat image, UI image. Nah, di sini kita tidak apa-apakan. Terus kita masukkan scriptnya ke dalam game object. Nah, di sini di dalam game object ini kita setting fungsi on left mouse down. Kita tambahkan. Nah, di sini ada objeknya. Kita objeknya pakai image. Nah, setelah image kita masuk ke function game object dan set active mode. Karena di sini untuk kita coba untuk mouse click untuk menghilangkan image, maka ini tidak dicentang atau uncheck. Nah, di sini kita coba play. Nah, di sini ada image kan. Jika diklik maka dia akan muncul. Lalu kita coba selanjutnya nomor 12, kita tugaskan untuk mengimplementasikan sistem drag and drop image. Langkah pertama kita buat scriptnya di asset, create, lalu si subscript. Nah, di sini kita ubah nama scriptnya sesuai dengan modul. Di sini namanya secil drag drop image. Nah, kita copy, kita ubah namanya, Ctrl V, enter, kita tunggu sebentar. Kemudian kita masuk untuk ubah codingannya. Nah, di sini kita bisa copy codingannya sampai selesai. Nah, kemudian ini bisa di Ctrl A, lalu kita Ctrl V, Ctrl S. Nah, kita kembali ke Unity-nya. Setelah itu, setelah sudah masuk semua script codingannya, lalu kita buat image di dalam canvas. Klik kanan UI lalu pilih image. Nah, ini untuk image pertama kita bisa atur terlebih dahulu. Nah, untuk kita taruh sini, karena kita disuruh drag and drop, maka kita butuh image. Kita bisa Ctrl D. Nah, kita rename ini buat drag, kemudian yang satunya buat drop. Nah, lalu kita atur dropnya di sebelah sini, kemudian kita bisa ubah warnanya agar berbeda, kita warna merah. Nah, di sini kita masukkan script yang sudah kita buat ke dalam image drop. Nah, sebelumnya kita tambahkan tagnya, add tag, lalu kita plus, kemudian kita bisa tulis drop, kemudian kita kembali, kita tambahkan tagnya menjadi drop. Nah, di sini kita bisa atur setelah dimasukkan scriptnya, target tagnya kita ketik drop, kemudian auto snapnya after snap enable. Di sini mungkin speednya cuma satu aja biar enggak kecepatan. Kemudian kita kembali ke image drag. Di sini kita add komponen, lalu pilih box collider 2D. Nah, mungkin kita bisa coba play. Nah, di sini jika kita masukkan, nah dia akan si image drop akan masuk ke dalam image drag. Kita lanjut ke nomor 13. Kita di sini disuruh membuat prefix. Yang pertama kita buat dulu 3D objeknya di hierarchy. Di sini saya menggunakan cube. Ya. Kalau ini cube, kita ubah dulu tampilannya menjadi 3D.
Nah, ini cube-nya. Kemudian kita membuat folder baru di asset. Klik kanan, create ke folder. Kita ubah namanya. Di sini saya mengubah namanya menjadi prefabs. Nah, kemudian cube yang dari hierarchy kita masukkan ke dalam folder yang ada di asset yang sudah kita buat. Nah, maka di sini sudah jadi prefabnya. Kita lanjut ke nomor 14, di mana kita ditugaskan untuk apply, export, dan import package. Nah, langkah pertama kita bisa masuk ke asset, lalu kita pilih scenes. Nah, di sini kita bisa klik kanan sama scene-nya. Kita bisa yang pertama export package. Nah, di sini export. Nah, kita di sini masukkan di database saja. Kita namain mungkin export package. Lalu save. Nah, di sini di database sudah ada masukan export package. Nah, sekarang kita perlu import package. Nah, di sini tinggal kita drag saja ke dalam Unity-nya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini tadi kan kita sudah ekspor dan import. Nah, sekarang kita untuk membuktikan ini sudah ekspor import, kita bisa menambahkan import package yang lainnya belum ada di dalam si scenes di dalam Unity ini. Kita bisa, mungkin saya akan masukkan kecil yang sudah saya download sebelumnya, yang pada saat praktek kita masukkan import kecil effect. Nah, kita bisa import, kemudian kita klik import saja langsung. Kita tunggu. Nah, di sini import sudah berhasil, ada di aset kecil. Kita lanjut ke nomor 15, di mana kita disuruh membuat platform movement. Dan langkah pertama kita bisa drag platformer yang sudah diberikan di dalam modul. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kita langsung saja drag ke dalam Unity, ke dalam aset di Unity. Nah, setelah di drag kita bisa buka, lalu kita bisa Ctrl A, lalu kita bisa ubah tekstur tipenya menjadi sprite. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita bisa memilih platformernya yang idle. Kita masukkan yang idle semua ke dalam scene. Nah, di sini kita save. Nah, setelah itu kita bisa membuat script di asset. Kita create save script, kemudian kita masuk ke dalam modulnya. Kita cari yang script. Nah, script ini kecil platformer. Kita ubah dulu namanya. Kita rename. Nah, sudah. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam codingannya. Kita masukkan codingannya ke dalam script yang sudah kita buat. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl X. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian si script ini kita masukkan ke dalam idle tadi di hierarchy. Nah, kita setting dulu di dalam idle ini. Yang pertama kita bisa ke body type, kita cari constraints, dan di sini freeze rotation check-nya kita centang atau kita cek. Kemudian kita bisa ke script-nya, lalu main kameranya kita bisa masukkan main kamera ke dalam objek main kamera. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan 2D object. Karena di sini saya sudah mendownload package 2D-nya, kita langsung saja tambahkan square ke dalam hierarchy. Kita atur terlebih dahulu. Kita atur.
di bawahnya si platformer. Di sini saya membesar segini. Kemudian kita mungkin pada bagian main kameranya kita fokuskan ke sini. Kita ubah pandangannya ke sini. Nah, sudah. Kemudian di square ini kita add komponen, kita tambahkan box collider 2D. Dan mungkin kita bisa coba playnya. Nah, kita bisa mengatur movementnya dengan menggunakan WASD. Nah, ini D, ini A. Kemudian untuk lompat kita bisa tekan space. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat 3D train dan environment effect-nya. Maka pertama kita membuat train di hierarchy, klik kanan, 3D object, lalu kita pilih train. Kemudian kita sebelumnya masukkan si efeknya terlebih dahulu. Kita import efeknya yang sudah kita download. Kita import. Nomor 1. Nah, kita tunggu sebentar. Kita lihat dulu di environment. Nah, di sini kita sudah lengkap. Kemudian kita bisa lanjut untuk membuat environment effect-nya. Kita masuk ke train, kita pilih paint texture, kita edit, kemudian create layer, kemudian kita cari. Di sini saya akan menggunakan grass fill. Nah, di sini sudah hijau. Kemudian kita ubah lagi menjadi rise or lower train. Kemudian kita bisa mengkreasikan misi bebas ya. Nah, mungkin gini. Nah, gini aja. Kemudian kita bisa masuk ke paint trees. Kemudian kita edit trees. Kita tambahkan trees. Kita masuk ke tree prefab. Nah, kita cari. Mungkin di sini saya akan menggunakan ini. Kita add. Nah, kemudian kita apply. Lalu kita bisa pasang di bebas ya, kita pasang di sini. Maaf. Kita ulang, kita pilih ini, mungkin kita taruh sini. Nah, di sini kemudian kita tekan terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, seperti ini agar terlihat si pohonnya. Kita atur main kameranya dulu. Nah, kemudian di sini kita sudah menambahkan. Di sini kita menambahkan wind zone. Klik kanan di hierarchy, kemudian kita masuk ke 3D object, kemudian kita pilih wind zone. Nah, di sini kita ubah turbulence-nya. Terserah kalian. Di sini saya akan mengubah menjadi mungkin 1000. Nah, kita coba mulai dulu. Play. Kita lihat apakah berubah. Nah, di sini sudah ada wind zone-nya. Nah, ini baru efek 1. Kemudian kita tambahkan efek
frame. Nah, kita masukkan efek frame, prefab, kemudian kita drag ini ke hierarchy. Nah, kita coba lagi. Kita lihat, nah di sini hujan. Ini akan mulai efek. Kemudian kita bisa tambahkan environment fire, prefab, dan di sini ada banyak pilihan. Tapi saya mungkin milih ini ring of fire saja. Kita masukkan hierarchy. Nah, untuk ring of fire-nya kita atur ulang. Kita dekatkan. Kita dekatkan ring of fire-nya ke agar masuk frame di main kameranya. Coba kita dekatkan. Sebentar. Kita dekatkan dulu. Kita bisa sini lagi. Nah, kita bisa memajukan, mungkin ditaruh di sini. Sudah. Nah, mungkin kita geser ke sini lagi ya. Nah, mungkin di sini. Oke, kita coba play untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah ada efek dan sudah. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 17. Kemudian kita disuruh membuat mouse look. Nah, gampang saja, kita kaset klik kanan, lalu kita create, kita bikin scriptnya. Nah, kemudian kita masuk ke modul mouse look. Nah, di sini kita ubah namanya dulu, jadi Secil mouse look. Secil mouse look. Nah, kemudian kita rename. Enter, kita tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke scriptnya. Sebentar, nah kita bisa copy kodenya. Lalu kita masukkan ke dalam scriptnya. Nah, kita kembali, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita drag scriptnya ke dalam main kamera. Nah, kita coba play. Nah, di sini sudah terlihat fungsi notebooknya berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke task selanjutnya. Kita disuruh membuat mouse orbit. Nah, caranya mirip seperti tadi. Kita buat scriptnya di asset, create, script. Nah, kemudian kita langsung ke modul. Kita ganti namanya menjadi Secil mouse orbit. Kemudian kita rename. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita masuk. Nah, kemudian kita copy codingannya dari modul, kita paste ke dalam scriptnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian script yang mouse orbit tadi kita masukkan ke main kamera, kita drag. Nah, karena tadi yang pertama udah, kita mungkin bisa hilangin yang mouse look-nya. Kemudian kita ubah target dari mouse orbitnya. Di sini saya
Nah, kita di sini saya akan menggunakan target mungkin fire-nya, karena kan ring of fire gampang. Nah, coba kita play. Nah, di sini akan mouse-nya di. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke nomor 19. Nah, kita disuruh membuat first person movement. Oke, pertama kita import avatar controller FPS yang sudah disediakan di dalam modul. Kita import. Nah, kemudian kita masuk ke Schedule Project, avatar, FPS model. Kita masuk ke prefabs. Nah, kita masukkan layar FPS-nya ke dalam scene. Nah, kemudian di sini main kameranya saya hapus saja karena dalam layar FPS-nya sudah ada kamera. Kemudian kita klik kanan, kita masuk ke line with view. Nah, kita agar bisa langsung masuk sini. Coba kita play. Nah, tadi dia bisa mendapatkan SL. Nah, selanjutnya nomor terakhir kita disuruh membuat third person movement. Yang pertama mungkin kita hapus terlebih dahulu yang FPS-nya. Kemudian kita masukkan FBX-nya ke dalam aset. Ini saya sudah download. Kita import. Nah, kita import ke dalam Unity. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke foldernya Setio, Mechanic, di Avatar, FBX Model. Kita ke Prefabs. Nah, di sini ada 4 pilihan. Saya akan pilih yang kedua, yaitu Prefab Basic. Kemudian kita masukkan ini ke dalam scenes. Kita naikkan lagi. Nah, jika sudah, maka kita bisa langsung play. Oh, person movement sudah bisa.